saya coba masuk ya. Mohon izin. Suaranya tolong digedein dikit Mas Yois, bisa? Oh ya, ini suaranya kedengaran nggak? Kedengaran kecil tapi. Ya, udah kedengar. Halo. Ya, monggo. Ya, jadi yang pertama sebagai pembuka dulu ya, kenalkan Bapak Ibu sebelumnya. Bisa dipanggil Ois sebenarnya, kalau mungkin kepanjangan ya Muhammad Nurholis. Kemudian jadi karena di sini sifatnya kita diskusi ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, boleh untuk memberikan pendapatnya mungkin. Kalau misal ada perbedaan atau hal sebagainya. Nah, saya coba memberi satu pendapat ya, Mas Umam. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi terkait dengan digitalisasi maupun otomasi ya. Sebenarnya secara rinci ya, atau kita simpulkan lebih pendek ya. Jadi digitalisasi maupun otomasi itu, saya sepakat juga tadi sama Mas Umam bahwa memang dia itu sifatnya sesuatu yang berubah gitu, sesuatu yang awalnya bisa dibilang bersifat offline atau di luar jaringan, yang itu tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses oleh banyak orang, tidak bisa diakses dari tempat mana saja dan kapan aja, menjadi hal yang sifatnya online gitu, atau dalam jaringan yang sifatnya itu bisa diakses gitu. Digitasi seperti yang Mas Umam bilang tadi adalah bisa dibilang perubahan dari perubahan informasi yang awalnya memang berbentuk analog menjadi digital gitu. Sedangkan digitalisasi itu sendiri, kalau saya singkatnya ya, atau saya simpulkan ya, itu sebagai suatu tekniknya gitu. Contoh dalam hal buku yang awalnya berbentuk gitu, buku yang awalnya ya berbentuk buku gitu, kemudian didigitalisasi dengan berbagai cara gitu ya, kayak misal untuk membuat dalam proses digitalisasi itu kan ada proses-prosesnya ya, ada proses-proses, entah itu dia di scan dan lain sebagainya gitu, kemudian nanti disediakan secara online. Nah, digitalisasi sendiri saya rasa seperti tekniknya gitu, hampir sama dengan yang Mas Umam bilang. Tekniknya bagaimana biar informasi yang ada itu bisa disediakan secara online. Nah, kemudian kalau digitasi seperti tadi, kemudian dengan prosesnya bisa saya sebut itu digitalisasi, dan otomasi itu sebagai bisa dibilang sebagai tempatnya gitu, tempatnya untuk di mana format-format yang tadi berawal dari offline, format-format yang tadinya analog gitu, dan berubah menjadi format digital gitu. Mungkin pendek Mas untuk menyimpulkan, nggak menyimpulkan juga sih, tapi secara pendek gitu. Yang saya pahami seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan pendapat. Ya, mungkin seperti itu. Oke, mau langsung saya sambung ya Mas Yois ya. Jadi kan kita sudah sepakat dengan pengertian digitalisasi, bahwa digitalisasi itu adalah seperangkat proses perubahan data dari analog menuju data digital atau data elektronik. Nah,
Sekarang kita coba masuk ke perpustakaan digital, Mas. Jadi kan kita sudah sepakat dengan pengertian digital nih. Kalau dalam ruang lingkup perpustakaan digital yang Mas Oyis pahami itu seperti apa? Halo, Mas Oyis? Ya, halo, gimana Mas? Oke, kita tadi kan sudah sepakat dengan pengertian digitalisasi ya. Sekarang kita coba Ya, masuk ke arah perpustakaan digital. Nah, menurut Mas Oyis, perpustakaan digital itu berangkat dari pengertian digital tadi ya. Pengertian perpustakaan digital itu bagaimana, Mas, menurut pandangan Mas Oyis? ya menurut saya Mas, perpustakaan digital itu eh, sebenarnya ya, jadi eh, perpustakaan pada umumnya kan seperti yang kita ketahui ya, itu ya sebagaimana perpustakaan gitu, ada gedung, ada koleksinya, ada eh, pustakawannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus kenapa ada perpustakaan digital? Jadi sebenarnya mengikuti perkembangan zaman itu di mana zaman sekarang ya bisa dibilang semuanya bisa sampai serba online ya. Semuanya bisa dijangkau dari mana aja gitu Hmm. dan kapan aja gitu. Nah, perpustakaan digital ini sebenarnya eh, bagus dalam hal penyampaian informasi oleh perpustakaan gitu. Karena untuk eh, penyediaannya ya bisa kita bilang dari pengertian digitalisasi tadi itu pun yang mana informasi yang diberikan oleh perpustakaan yang awalnya bersifat offline jadinya online gitu. Nah, kalau kita melihat dari pengertian ya perpustakaan digital menurut saya sebenarnya lebih ke eh, hampir sama dengan eh, digitalisasi tadi ya. Jadi yang mana perpustakaan itu yang awalnya dia bersifat offline ya dia berubah menjadi online gitu dalam hal dari segi eh, lingkup perpustakaannya gitu. Baik dari koleksinya, baik dari layanannya gitu. Yang awalnya dia semuanya offline gitu dengan adanya perpustakaan digital ini semuanya jadi serba online gitu. Jadi kita mau baca buku, kita mau nyari referensi apa gitu. Bisa langsung kalau kita punya laptop, kita punya HP, kita punya jaringan, akses perpustakaan digital sekarang sudah bisa. Dan lain sebagainya, layanan-layanan lain yang diberikan. Mungkin itu Mas dari Oke, saya. saya ingin mencoba menambahi dan juga melengkapi ya dari pengertian perpustakaan digital yang sudah disampaikan oleh Mas Oyis tadi. Jadi sebagaimana sebuah perpustakaan, jadi kan perpustakaan ya minimal di dalamnya itu ada yang namanya proses sirkulasi, ada proses peminjaman dan juga pengembalian koleksi. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang digital, maka proses peminjaman dan juga pengembalian tersebut atau proses sirkulasi tadi itu berjalan secara elektronik atau secara digital. Bicara soal digital juga, yang tadi meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Mas Oyis bahwa digital itu kan identik dengan online ya. Jadi digital itu lebih ke jaringannya atau efisiensinya dan fleksibilitasnya dalam akses. Jadi proses akses dari sebuah data digital atau perpustakaan digital itu memang cenderung lebih efektif, dinamis dan juga lebih eh, di luar batas tempat, waktu dan juga eh, apa ya media ya. Jadi kan katakanlah misalnya ada perpustakaan A di sebuah sekolah di daerah katakanlah di daerah Semarang. Karena dia perpustakaannya sudah digitalisasi dan juga sudah di-online-kan, maka perpustakaan tersebut kemudian bisa diakses dari manapun, mau dari Jakarta, mau dari Surabaya, atau bahkan dari
belahan dunia yang manapun selama ada satu jaringan di internet, maka perpustakaan tersebut pasti akan bisa diakses ya. Tentunya ini menjadi salah satu kelebihan dari perpustakaan digital, yang mana aksesibilitasnya ini sangat fleksibel ya, nggak terbatas ruang dan waktu seperti itu. Nah, namun seperti pengertiannya tadi bahwa perpustakaan digital ini kan adalah sebuah perpustakaan yang memiliki koleksi berupa koleksi digital, koleksi berupa buku-buku elektronik. Nah, bicara soal perpustakaan digital, kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya buku elektronik ya, Mas. Kalau menurut Mas Oyi sendiri, eh, ketersediaan buku elektronik di Indonesia itu seperti apa sih? Karena seringkali kita kan ya bisa jadi buku-buku yang diadakan di perpustakaan itu kan masih cenderung ke buku-buku fisik ya. Buku-buku elektroniknya masih belum begitu dilirik. Menurut Mas Oyi dengan fenomena tersebut bagaimana?